Oke, selamat pagi semuanya. Thank you untuk yang udah join. Kita ada dari UTS College hari ini dengan Mbak Lilis. Karena kebetulan Miss Siska hari ini lagi berhalangan, jadi nanti untuk dari sesi UTS dan UTS College semua akan dibawakan oleh Mbak Lilis. Hari ini saya Margareta ditemani juga dengan rekan saya, Mas Febri. Jadi nanti untuk sesinya kita akan ada presentasi dulu, kemudian dilanjutkan dengan Q&A session. Kalau selama presentasi ada pertanyaan-pertanyaan, biar nggak lupa bisa langsung dimasukin aja dulu ke Q&A box. Nanti akan kita jawab setelah sesi presentasi. Oke, ini udah banyak yang udah join, jadi biar nggak tunggu terlalu lama, silahkan Mbak Lilis. Oke, thank you Margareta, thank you Feby, thank you Yes Education. Buat yang belum kenal, aku UTS dari UTS College, tapi kayaknya aku ngelihat ininya kayaknya kenal semua ya. Ada Mbak Tina, ada Vita, kayaknya aku kenal deh. Jadi gampang ya kalau misalnya ada pertanyaan. But anyway, thank you for providing time for UTS and UTS College untuk upgrade informasi mungkin ya, mengupgrade informasi mengenai UTS and UTS College. Tadi kita udah sampaikan kalau Siska kebetulan berhalangan hadir, tapi nanti mungkin dia akan hadir juga untuk menjawab pertanyaan. So, on behalf of UTS and UTS College, aku bakalan kasih informasi mengenai UTS, gitu ya. I can share presentasinya dulu sebentar ya. Sip, sip. Mungkin aku nanti jelasin about langsung aja ya, nggak usah video, tapi video ini sebetulnya nanti aku akan kasih linknya. Jadi kalau teman-teman semua ini ingin memperkenalkan mengenai UTS, mungkin ini bisa menjadi bagian dari marketing tools teman-teman untuk digunakan, diperkenalkan mengenai UTS itu apa sih gitu. Nah ini yang akan gunakan. But I will copy the link and then send it to Margareta later ya untuk ininya ya. Ini hanya ingin memperlihatkan gambaran kenapa sih UTS gitu, kenapa memilih UTS gitu aja sih. Biasanya kan anak-anak banyak tuh pilihannya gitu, kayak gitu. Oke, sorry, aku akan skip aja ya karena informasi yang aku sampaikan bakalan banyak. Anyway, when you perkenalkan mengenai UTS, anak-anak itu pasti nanya itu kenapa sih aku harus memilih UTS? Pertama, aku biasanya jelaskan itu adalah lebih kepada location-nya. So, lokasinya UTS itu kan di Sydney. Terus kenapa sih memilih Sydney daripada kota yang lain? Biasanya itu yang banyak dipertanyakan. Oke, jadi gambarannya kampusnya UTS itu ada di jantung kota Sydney. Best student city into di QS, kemudian most populous city in Australia. Jadi memang Sydney itu salah satu kota yang terbesar di Australia. Apa sih yang banyak penduduknya ya seperti itu. Kemudian kalau ngomongin dari segi keamanan, yang namanya mungkin anak-anak takut ada rasisme dan lain sebagainya. Jangan khawatir karena 39% orang-orang yang tinggal di Sydney itu population is born overseas. Artinya mereka itu juga banyaknya pendatang, 39%-nya. Kemudian kenapa memilih Sydney? Pusat keuangan, financial business service itu adanya yang di Australia itu adanya di Sydney. Ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan pekerjaan. Jadi mungkin pekerjaannya akan lebih banyak karena banyak kan anak-anak yang sudah selesai dari UTS, bahkan anak-anak yang sudah selesai masih di UTS atau masih kuliah itu kan bisa bekerja. Jadi vakansinya itu lebih, change-nya mereka untuk mendapat pekerjaan itu akan lebih banyak. So that's the thing. The other thing is mengenai kualitas hidup.
kualitas hidup. Nah, Sydney itu ranking ke-11 untuk kualitas hidup. So jadi aku selalu menjelaskan mengenai kenapa sih memilih Sydney. Okay, first because of the location. Other things about UTS juga banyak program-program yang programnya itu mumpuni, jadi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Bisa lihat di sini we have about like 244 graduates major ya. Jadi pekerjaan di masa datang. Jadi bukan sekarang, untuk masa depan kayak gitu. So that's a little bit about UTS. Kemudian universitas kita itu masih muda, established in 1988, mungkin seumur dengan Mbak Tina ya Mbak Tin, ya first young university in Australia untuk rankingnya. So we are still young kayak gitu. Again, what else about UTS? Okay, secara ranking juga adalah ini 98, bukan 90 lagi. Walaupun universitas di Sydney itu banyak yang rankingnya mungkin lebih tinggi daripada kita, tetapi bisa dilihat bahwa kita itu masih muda, tapi ranking kita itu sudah baik di dunia gitu ya untuk ininya ranking. Top 100 world subjek ada apa sih yang banyak untuk masuk ke dalam ranking top 100 ya? Ada accounting and finance, kemudian arsitektur, art and design, communication, computing science. Nah, ini adalah ranking-ranking yang masuk ke 100 besar ya untuk QS World ya. Sport related, nursing, law, semuanya itu masuk ke dalam 100 besar. Kemudian program-program undergraduate, karena kebanyakannya ini kan kalau saya berbicara dari UTS College, ranking fields-nya itu yang banyak dicari apa sih programnya. Nah, pastinya di sini bisa ditawarkan. Misalnya anak-anak selalu nanya, UTS itu terkenalnya dengan apa sih gitu ya. Nah, banyak nih programnya. Untuk Bachelor of Artificial Intelligence, kita ranking 1 di Australia, ranking 3 di dunia loh untuk yang Artificial Intelligence. Bachelor Business itu most demand bahkan anak-anak domestik atau citizen itu kalau misalnya mau ngambil program bisnis, dia nggak milih universitas yang lain, pasti milihnya di UTS. Jadi most demand for Bachelor of Business. Kita punya media art and production, cyber security, design, product design, fashion. Nah, pokoknya bachelor design ini yang banyak dicari. Design, fashion, and visual communication itu nggak perlu portfolio. Kemudian program engineering, IT, of course laws. Banyak tuh lulusan-lulusan laws-nya yang di Indonesia nih ya. Kayak misalnya Hotman Paris, itu lulusannya dari Law UTS. Itu membuktikan bahwa Bachelor of Laws kita memang menjadi favorite. Marine Biology, Nursing, and also sport exercise management ini yang ada di bisnis. Banyak lagi program-program yang yang menarik untuk anak-anak bisa diambil dari mulai forensic science itu juga banyak. Anyway, this is the. Nah, ada lagi sekarang kan lagi dibutuhin anak-anak tuh mau ngambil misalnya business analytic. So, ini ada kursus-kursus yang baru nih untuk anak-anak. Aku kenalin, ada yang namanya Bachelor Business Analytic, itu dari Bachelor Business. Kemudian Education on Master of Teaching Primary Education, kita sudah juga buka. Psychology juga buka. Food and Science yang sekarang ini banyak dicari, juga kita sudah ada. Untuk masternya ada di ini. Jadi silahkan kalau misalnya
yang kemarin-kemarin itu masih bingung, belajar psikologi kemana sih? Sekarang sudah ada kayak gitu ya. Oke, thank you. Aku off kamera ya, sorry kayaknya internetnya kurang begitu ini ya. Sip. Is it better now? Udah nggak putus-putus lagi, Margareta? Great. Udah nggak Oke. putus-putus, Mbak. Sorry ya, bukannya nggak sopan, cuman internetnya. Lagian udah pada kenal muka-muka saya kan ya. Anyway, so that's about UTS. Oh, tadi aku sudah mention apa sih yang bagusnya dari UTS? Most demand in Bachelor of Business. Ini ya, selama 7 tahun ini anak-anak domestik itu ngambil programnya di kita itu di UTS untuk Bachelor of Business. Ini untuk New South Wales kayak gitu. Other things yang bisa di saya kenalkan lagi mengenai UTS. Again, Australian Number Young, Most Demand, Forensic Science itu pertama kali yang ngebuka itu adalah UTS untuk program Forensic Science, Bachelor of Forensic Science. Sekarang itu jadi Bachelor of Forensic Science and Criminal, tuh kan udah keren lagi tuh namanya. UTS itu siap kerja di Australia, kita untuk graduate employability-nya adalah di ranking ke-5 gitu. Oke, continue. Oke, tadi ngomong lokasi, kemudian lokasinya yang di Sydney, kedua adalah lebih kepada rankingnya. Sekarang kita ngomong soal kampus dan fasilitasnya. Oke, modelnya UTS ini biasanya anak-anak seneng banget kalau misalnya diajak lihat kampus kita. Modelnya UTS itu adalah open campus. Kita mesti jelasin, open campus itu apa? Bukan open university ya, beda. Open campus itu adalah model kampus kita itu lebih terbuka. Jadi nggak ada yang namanya gate seperti ini. Jadi lingkungan lokasi kita itu terbuka ya. Jadi dari gedung. Nah, itu yang dimaksud dengan open campus ya. Jadi tidak ada yang membatasi, tidak ada gate. Mungkin kalau universitas-universitas yang lain yang sudah lama biasanya itu ada gate. Nah, kalau kita enggak gitu ya. Itu di gedung-gedung kompleknya itu lumayan lebih luas. Komplek UTS itu. Ini gedungnya. Ini yang menjadi ikonnya UTS yaitu Brown Building. Ini gedung pertama kita yang high rise building ya. High rise building ini bentuknya sangat sangat menarik dan ini 360 degree. Jadi saya paling senang kalau misalnya ke atas itu bisa melihat semua Sydney dari berbagai arah atau penjuru. So this called 360 degree yaitu Brown Building. Kemudian kita juga ada gedungnya sangat menarik di sini karena modelnya itu kita bilang livable life building. Life building bukan berarti gedungnya jalan-jalan ya, tapi ini lebih kepada penggunaan cahaya, kemudian juga udara itu diatur oleh sensor. Jadi dia bisa mengetahui udaranya kira-kira berapa ya berdasarkan jumlah orang yang masuk. So it's quite nice. It's tidak seperti kampus seperti itu ya, modelnya itu lebih kepada seperti kantor atau perusahaan. Kemudian kita juga ada Faculty of Science. Nah, kalau Faculty Science ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas lab yang banyak dipakai. Kalau untuk forensik itu kita punya Forensic Lab atau CSI Lab yang sekarang itu juga kerjasama ya dipakai penelitiannya itu oleh New South Wales Government atau kepolisian New South Wales kayak gitu.
Kemudian juga kita punya alumni green, mungkin ini kalau misalnya yang sudah sempat ke sana enak ya jalan-jalan di sini. Di bawahnya itu yang canggihnya itu di bawahnya itu ada library 5 lantai ke bawah yang dioperasikan oleh robot. Jadi kalau anak mau pinjam buku dan lain sebagainya itu pakai aplikasi, nanti robot yang akan mengantarkan di drop. Nah, ini yang paling banyak dilihat di Instagram karena memang gedung kita yang untuk bachelor business itu very Instagramable, sangat cantik, sangat unik karena ini didesain oleh arsitektur kenamaan yang namanya Frank Gehry. So when you come inside, you don't feel nggak ngerasa kalau misalnya itu berasa di kampus. Justru kita berasa di perkantoran ya. Itulah yang menyebabkan kenapa employability ranking kita itu tinggi, karena anak-anak itu sudah mulai dibiasakan dengan suasana kantor seperti itu ya. Jadi udah terbiasa lah dengan suasana kantor. Modelnya seperti ini. So that's Frank Gehry. Mengenai tempat tinggal di UTS, oke, tadi saya kebanyakan ngomong, kelewat informasi mengenai ke tempat tinggalnya, itu nggak jauh juga dari sini, ini ada di Yaramudang, di sebelah religious ya kalau untuk ini. As mentioned, open campus, so lokasi kita memang ada di 5 lokasi, tapi sebetulnya lokasinya itu ada di sekeliling situ. Lumayan kan bloknya itu lumayan besar, kecuali yang Murpak. Kalau Murpak agak jauh, sekitar 35 menit jalan kaki atau sekitar 20 menit kalau pakai kendaraan umum. So we have 64 buildings. UTS Tower, the biggest building is UTS Tower. Makanya ini disebut dengan open campus. Ini kalau dilihat dari gedung seperti ini, Dr. Chow Chak Building, Faculty of Engineering, Faculty of Science. Ini yang agak jauh tadi saya bilang itu di Moorpark karena ini spesialis untuk sport science. Ini kita konsorsium sama Waratah. Waratah itu adalah rugby, klub rugbynya New South Wales, kepunyaan governmentnya New South Wales. Jadi di situ penelitian untuk atlet dan lain sebagainya ada di situ. Jadi kalau misalnya sempat boleh, mungkin biasanya Yes kan suka mengatur ini ya agent visit, feel free to come to Moorpark. Sebagai gambaran aja yang yang nerimanya di Moorpark is very very nice to see. Not just the building, but also the staff over there because they are into sport. So yeah, that's what I'm doing. Oke, UTS Sentral tadi yang sudah saya sampaikan ada di sini. Nah, selain tadi yang ada library-nya itu dioperasikan oleh robot, tapi juga kita punya yang namanya itu UTS Reading Room. Nah, kalau UTS Reading Room, ya kayak perpustakaan lah ya, seperti ini. Jadi biasanya, oke jalan-jalan dikit deh, biasanya dipakai untuk anak-anak ngumpul, di di Australia ada namanya PPIA, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia. Kebetulan ketuanya itu anak UTS. Nah, biasanya mereka ngumpulnya di sini. Karena di sini kalau nanti kita lihat jalan-jalan ke bawah itu ada kayak kantin ya, tapi kantin kayak di mall kayak gitu, ada Catai, Tex-Mex, pokoknya makanan-makanan yang model kantin seperti itulah ya kayak gitu. Itu biasanya ngumpul di situ anak-anak. Apa sih untuk bikin program acara karena memang ketuanya juga ketua ITS. So, modelnya kayak gini. Oops.
Oke. Itu videonya, ini gambaran secara image. As mentioned, it's very nice, it's very calming, bener-bener enak banget untuk dipakai untuk serius belajar ya di UTS. Oh iya, ini yang library yang tadi aku bilang yang dioperasikan oleh robot. 5 lantai ke bawah, kita sendiri nggak bisa masuk, cuman ada operator aja yang bisa yang bisa masuk mengoperasikan. Oh, again, kalau misalnya tadi aku miss mengenai akomodasi, as you can see here, ada tulisan UTS di sebelah kanan dari saya ya. Itu ada tulisan UTS, nah itu adalah akomodasi dari UTS. Cuman akomodasi ini untuk anak-anak khusus usianya 18 tahun dan itu hanya untuk UTS saja ya, untuk akomodasi. Oke, ini berbagai fasilitas yang kita punya. Ada data arena, radio antena. So, again, kenapa makanya dibilangnya itu University Technology Sydney. So, bukan hanya memang kita terkenalnya dalam program IT, tapi juga dari mulai fasilitasnya kita yang cukup canggih. Metode pembelajaran berbeda dengan universitas-universitas yang lain karena sekarang itu untuk belajar itu dibutuhkan untuk pekerjaan. So model pembelajarannya kita itu it's more adaptive to generation, which mean ini lebih fokus kepada practice oriented learning gitu ya. Lebih mempersiapkan mereka itu untuk bekerja, sama juga tentu saja ini yang paling penting research inspired and integrated learning. Jadi model pembelajarannya itu lebih kepada practice oriented ya, di mana kalau misalnya di kelas dan lain di kelas itu lebih kita membahas case ya, karena ada sebelum masuk ke kelas biasanya anak-anak itu memang harus diwajibkan untuk mengikuti pre-learning, di mana di situ ada video pembelajarannya itu ya, nanti dosen-dosen itu ada di situ. Itu nama learning management systemnya itu pakai Canvas, jadi anaknya akan belajar dulu. Nanti aku kasih contohnya seperti apa sih yang dimaksud dengan learning management system kita ya. But this one is more about that. Nah, kalau zaman dulu waktu aku kuliah gitu, kan modelnya kayak gini ya, modelnya itu yang quite tradisional. Jadi kalau misalnya ada ngampus itu kita pasti duduknya paling belakang karena takut ditanya, karena takut ditanya habis begadang tadi malam. So at UTS it won't be like this. Kelasnya itu lebih kecil. Ini paling maksimal itu sekitar 100 atau 150 orang. Kemudian flip learning di mana di sini diberikan kesempatan student itu untuk melakukan peer learning atau peer teaching, mentoring. Jadi modelnya kayak gini nih, sebelah kiri. Kelasnya kecil-kecil ya kalau untuk itu. Walaupun kita punya yang namanya collaborative theater, tapi sebetulnya ini lebih kecil untuk student. Nah, modelnya seperti ini untuk yang collaborative class. Ini untuk yang bisnis kelas kita. So, this is very small class kayak gitu. Hal lain yang paling yang membuat UTS itu berbeda itu adalah industry connection. Kita itu banyak pengajar atau misalnya kalau kita mengadain showcase anak-anak lulusannya, ini kita banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ternama seperti Amazon, Google, KPMG, Morgan Stanley, kemudian bank-bank ternama di situ. Tadi saya sempat bilang kalau misalnya UTS itu dari segi finance, Sydney itu adalah hub untuk finance-nya. Jadi perusahaan-perusahaan besar kayak Big Four ya, itu pusatnya semuanya ada di Sydney, kayak KPMG, Morgan Stanley, kemudian PwC itu cuman nyebrang. ABC, Australian Broadcasting Corporation itu tinggal nyebrang. Makanya banyak pengajarnya juga kita ngambil dari industri seperti itu ya. Ini nih yang ini. Next. Oh ini tadi aku sempat bilang mengenai showcase. Showcase itu apa? Showcase itu sebuah acara yang menemukan antara student dan
industri atau perusahaan-perusahaan yang sedang mencari talent seperti itu. Ini apa sih kita lakukan di per tahun itu 2 kali ya, 2 kali. Ini contoh-contohnya, ini untuk program IT. Ini biasanya itu si perusahaan walaupun masih kuliah itu sudah melihat talent dari studentnya dan langsung di-hire di tempat. Itu sudah kejadian sering sekali. That's why kita untuk graduate-nya ada di ranking 5 dan ranking 62. Kita terkenal dengan UTS Startup. UTS Startup, one of the largest community untuk ekosistem ya, kalau di startup itu istilahnya. Kita punya sekitar 100 community members, yang setengahnya itu merupakan UTS student. Kita sediakan free co-working space, kemudian regular check-in dengan UTS Startup. Kita juga ngadain pitch night. Pitch night itu setiap sebulan 2 kali, di mana itu merupakan suatu wadah pertemuan antara anak-anak startup dengan funding yang punya funding untuk jadi. Ini contoh-contoh hasil dari UTS Startup, Best UTS Startup yang akhirnya memenangkan beberapa hadiah. Kayak gitu. Okay, so that's about UTS. Untuk scholarship, UTS punya banyak juga scholarship. Nanti boleh langsung ditanyakan untuk scholarshipnya. Tahun ini UTS yang direct ke UTS untuk itu up to 30% ya. Untuk dari SAT, A-level, master itu adalah up to 30%. Bahkan kita punya 100% scholarship. 100% SIP itu untuk Vice Chancellor Scholarship. Obviously it will ada proses yang harus diikutin oleh anak-anak. Cuman satu dalam ini ya setahun. Untuk prosesnya nanti aku akan kasih linknya untuk scholarship. Oke, itu saja dulu mengenai UTS. Ada yang akan ditanyakan atau ini mau langsung ke yang kedua nih, Margaret? Bisa langsung ke UTS College. UTS College ya. Oke, aku ganti presentasinya. Wait, give me 1 second. Ini update dari UTS. Give me 1 second. Oke. Pathway to UTS. Udah bisa lihat belum? Aku ganti presentasi, udah bisa lihat ya? Udah. Oke. So now it's pathway options ke UTS. Jadi kalau untuk masuk ke UTS itu very straightforward. Kita hanya minta nanti aku kasih link-linknya juga, atau nanti kalau Siska sudah datang bisa langsung ditanyakan. But I will share to you nanti informasinya seperti apa ya untuk bisa ini. Untuk admissionnya mungkin nanti di akhir aja ya untuk admissionnya. Saat ini aku mau jelasin mengenai pathway-nya. Nah, sekarang kalau tadi gambaran mengenai UTS-nya, sekarang gimana sih pathway-nya untuk bisa masuk ke UTS? Tentu saja UTS punya private private entity-nya namanya UTS College. Oke. So UTS College, again, memang sih predominantly kita itu expert for international students ya. Udah 35 tahun pengalamannya, kemudian juga provide expert guardian untuk anak-anak under 18. Karena sekarang UTS sudah bisa ya untuk under 18, cuman yang ngurus CAAW-nya kan tetap dari UTS, kayak gitu ya. So, program. Yang bisa jawab mungkin how many program does UTS College offer, karena di sini saya sudah melihat ternyata semuanya itu sudah pada senior ya yang ikut program ini. Boleh di chat. Ada yang tahu nggak? Boleh di chat box untuk jawabannya kira-kira ada berapa nih?
Oke, kayaknya masih pada malu-malu. Mungkin masih perlu kopi ya di jam 10 ini. Saya sendiri belum dapetin kopi. Anyway, so program How Many Program Does UTS College Offer? Ini tentu saja sih. Oke, tahun 2025 ini kita punya tetap yang namanya itu Academic English Program. Academic English Program atau ELICOS Program. Nanti aku jelasin satu-satu. Kemudian kita juga punya UTS Foundation Studies sama kita punya program diploma. Ini untuk berjalan di tahun 2025 ya. Tahun 2026 nanti, ini kesempatan nih buat teman-teman, kita punya namanya itu Cambridge Accelerator. Jadi kita sekarang itu sudah buka program AS atau Cambridge program ya. Jadi AS level sama E level. Itu kapan mulainya? Di Januari. Kemudian tahun 2025 ini kita sempat tutup pre-master atau graduate certificate-nya. Nanti 2026 lagi akan dibuka. Jadi tolong diingat ya bahwa nanti pre-master kita punya lagi. Dan yang paling penting itu Cambridge Accelerator kita juga buka di Januari ini. Jadi anak-anak yang mau SMA-nya itu di Sydney, silahkan ditawarkan untuk Cambridge Accelerator ini. So, understanding pathway. Tadi aku dijelaskan kalau pathway itu lebih kepada caranya untuk masuk ke UTS. Saat ini untuk program S1 untuk undergraduate UTS punya 4 pathway, yaitu path yang pertama yaitu ambil program foundation study. Foundation study itu artinya selesaiin setara SMA kelas 12 kali ya, final high school di Australia itu UTS Foundation. Kemudian dari foundation itu bisa langsung pilih ke tahun pertama university. Ini banyak banget programnya, nanti aku jelasin. Path yang kedua itu lebih kepada kalau misalnya untuk masuk dari foundation ini ke UTS itu harus ada GPA namanya. GPA-nya itu entah berapa, kalau di New South Wales itu 10 ya ininya. Tergantung dari bachelor apa yang diminati. Nanti kalau misalnya nggak bisa masuk gimana? Nggak masalah, itu bisa melalui program diploma dulu. Jadi UTS Foundation diploma langsung ke second year of first year university tergantung dari programnya. Ya, path yang ketiga yang paling banyak nih yaitu anak kelas 12 selesai, kemudian ambil program diploma, bisa ambil program percepatan, akseleratif 8 bulan atau 12 bulan, ini masuk ke first or second year. Terus path yang keempat, obviously kalau misalnya mau langsung ke UTS tapi IELTS-nya nggak cukup, nanti ambil dulu program ELICOS di kita, gitu ya, yaitu Academic English. So that's the program. Oke. Nah, yang terbaru yaitu Cambridge International ASNL Level. Ini untuk anak-anak dari kelas 10, year 10, ya. Ini ambil program 2 tahun di ASNL Level, itu masuk ke UTS atau bisa masuk ke program diploma. Kayak gitu ya. Nah, ini program yang terbaru yang di Januari ini. Oke. Oh, hold on. Sebentar ya. Aku stop sharing dulu. Ini kayaknya banyak yang di hide. Jadi informasinya nggak nyampe. Bentar ya. Untuk para partner, kalau yang sudah punya pertanyaan, boleh loh dimasukin ke Q&A box dulu. Nanti kita address after the presentation. Okay, I will continue with this. Give me 1 second. No problem with my board. Update this. Okay. Oke, so Cambridge itu gimana programnya?
Program 2 tahun durasinya, kemudian intake-nya itu per Januari. Kita ada beberapa STEAM, yaitu Business, IT, and Engineering. Ini biaya kuliahnya, minimum age-nya itu di 16, kemudian hours per week-nya at least 30. So that's is our program untuk ini ya, Cambridge ASN level. Keuntungannya Cambridge, kalau misalnya mau ngambil Cambridge, itu bisa paket dengan programnya UTS. Jadi kita bisa tawarkan 5 tahun CO ya untuk yang ini ASN level kayak gitu. Perbedaannya apa sih kalau misalnya Cambridge, program Cambridge yang ada di Australia, terutama yang dengan college dengan Cambridge yang ada di Indonesia? Sudah jelas bahwa ini globally recognized, kemudian juga ini merupakan option biar sambil mengenal mengenai UTS, sambil juga ambil high school-nya di kita. Kita juga mengenalkan personal development program, kemudian juga embedded dengan academic English AF4 sama AF5. Jadi ke bahasa Inggrisnya itu juga akan lebih mantap lagi ya untuk yang ini. Karena kadang-kadang aku udah tahu kalau untuk yang ambil AS level di sini, pas masuk ke sana A level atau IELTS-nya pemahaman bahasa Inggrisnya bukan soal IELTS-nya karena kita nggak perlu IELTS, itu masih kurang. So when students study at our Cambridge, we also provided with their academic English. The other thing keuntungannya yang lain adalah kita sudah mengenalkan 4 subjek first year. Jadi 4 subjek first year. Jadi kalau misalnya anaknya mau ngambil programnya bisnis, diploma bisnis, itu dari dari A level kita itu sudah mengurangi 4 subjek di diplomanya. Jadi lebih cepat lagi kan itunya. Seperti itu. Oke. Ini programnya kelebihan dari AS dan A level. Oke, provide guarantee to UTS, globally recognized, kemudian build and sincere allow students to study subject they're passionate about. Kalau misalnya udah jelas pengen bisnis, ya sudah bisnis. Dan itu mengurangi juga subjeknya di diploma nanti. Ya, ini persyaratannya untuk Cambridge. Modelnya seperti apa sih? Tadi aku udah jelasin. Kalau Cambridge itu sebetulnya itu untuk AS level itu kita cuma jalanin itu 1 semester mungkin ya. Untuk itu tuh kan ada 3 atau 4 subjek ya. Ini modelnya, contohnya. Nah, ini program subjek yang untuk first year university-nya, kayak misalnya mau ngambil itu sudah dikurangin di sini, sudah dipelajarin. Jadi pas nanti transfer ke UTS College untuk diploma, dia sudah nggak usah belajar lagi ini. Mengurangi biaya kuliah kan jadinya. So, itu keuntungannya. Ini contohnya ya. Untuk AS level, itu ini subjeknya. Oke. Kemudian foundation, kalau tadi aku udah jelasin mengenai foundation, kalau tadi sudah Cambridge High School-nya dari 10, kemudian kalau foundation itu dari kelas 11 atau dari O level itu bisa masuk ke program foundation, itu setara juga dengan foundation itu kelas 12 atau high school-nya Sydney. Sorry, it's not Sydney, Australia. My bad. Jadi seperti ini ya. Jadi programnya kalau untuk foundation keuntungannya itu lebih fleksibel streamnya gitu. Yang dimaksud dengan fleksibel streamnya itu seperti apa? Ya, contohnya. Okay. Nah, yang dimaksud dengan fleksibel stream seperti apa? Foundation nanti itu akan diajarin diajarin 1 semester itu adalah 4 subjek. Contohnya seperti ini, foundation ini adalah core subject. Nanti kalau misalnya anaknya itu mau ngambil Bachelor of Business, select yang ini ambil foundation business dulu. Gitu ya, foundation business dulu.
Pas semester kedua, kan anak-anak tuh masih bingung antara bisnis dan lain sebagainya. Dia bisa mempelajari, memilih 2 elektif yang lainnya. Dia bisa ngambil misalnya kalau bisnis itu biasanya hubungannya dengan IT, dia ambil IT atau dia ngambil creative practice, terutama untuk anak-anak yang mau ngambil di advertising. Nih aku ajarin ambilnya foundation IT dan creative practice. Pas nanti ke university-nya, jadi mereka nggak kaget lagi, dia bisa boleh ambil mau tidak jadi bisnis, tapi mau misalnya nanti jadi IT, yes, they can do. So it's more flexible, kayak gitu ya untuk programnya foundation kita. Gitu. Persyaratannya akan sangat mudah untuk bisa masuk ke foundation itu lulus kelas 11, dari kelas 11 atau O level ini kemudian nilai rata-rata untuk SMA kita mintanya 70%, tapi tolong diperhatikan 70% itu bukan dari KKM tapi dari nilai peminatan. Misalnya kalau anaknya IPA berarti nilai rata-rata IPA-nya 70%. Gitu ya. Bukan dari nilai KKM. That's a foundation program, bahasa Inggris tentu saja. Kalau ada di O-level kita tidak perlu bahasa Inggris, tapi kalau misalnya dari anak kelas 11 kita perlu 5,5 dengan minimal writing-nya 5. Okay. Now we have information about diploma program. Lalu apa itu diploma program? Diploma program itu setara dengan first year university outcome. Jadi itu kadang-kadang orang tua itu selalu bingung, anak saya maunya direct ke university seperti itu ya. Kalau misalnya ini kebanyakan ini masih belum mengerti. Kalau diploma berarti nambah lagi dong lama kuliahnya. Okay, for your information, there is some bachelor that probably need additional belajar, tapi nanti akan mengurangi subjeknya kayak gitu. So when you said about diploma, diploma itu apa? Lebih gampang kalau di Indonesia itu diajarinya diploma itu setara dengan D1. Kalau di Australia D1 itu bisa langsung lanjut ke second year. Sementara kalau Indonesia D1 itu kan kalau mau ke universitas itu awal lagi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal diploma, ke orang tua lebih gampang seperti itu aja. Yang selama ini sih saya jelasin ke orang tua, mereka lebih gampang, lebih bisa memahami dengan ngobrol kalau itu sama dengan D1, tapi bisa lanjut ke tahun kedua gitu ya. Kalau misalnya ini selama ini yang saya tahu gitu. Now, how many diploma stream does UTS College offer? We do have 7 sesuai dengan ininya, ada business, engineering, communication, IT, science, design, dan lain sebagainya. Durasinya untuk diploma saat ini kita hanya menawarkan 2 durasi yaitu akseleratif, percepatan, dan standar profile. Intake-nya kapan? Sama dengan foundation, intake-nya kita ada 3 kali intake yaitu di Februari, Juni, dan September. Biaya kuliah seperti ini minimum age 16 hours per work itu sekitar 30 jam per minggu. Jadi dari 7 diploma itu nanti ke UTS Bachelor Degree-nya gimana? Kalau diploma ambil program Diploma of Animation berarti langsung ke tahun kedua Bachelor of Animation. Diploma Business langsung ke tahun kedua Bachelor of Business dengan major apapun ya. Termasuk tadi yang bisnis analitik juga masuk kayak gitu. Diploma of Communication bisa masuk ke Diploma Communication, bisa masuk ke Bachelor of Communication, cuman langsung ke tahun kedua, cuman ada satu Bachelor of Communication yaitu Media Art and Production yang dia itu harus masuk di tahun pertama lagi ya, jadi nambah jadi 8 bulan plus 3 tahun hanya untuk Media Art Production, tetapi kredit di diplomanya itu nanti ke transfer, jadi mengurangi beban kuliah. Diploma of Communication itu nilai kreditnya itu 52, bukan 48, 52. Jadi banyak banget mengurangi biaya kuliah gitu ya untuk bachelor. Diploma bisnis juga sekarang untuk artikulasi ke Bachelor of Business-nya 52 kecuali kalau dia mengambil program elektif atau double degree gitu ya. Jadinya cuma 48, tapi dia langsung ke tahun.
Diploma Engineering, Diploma IT, Diploma of Science. Ini yang langsung direct ke second year. Seperti itu. Jelas ya. Nah, requirement kalau untuk diploma apa aja? Ini ya, kalau anak itu kan banyak banget apa kurikulumnya di di Indonesia juga ada yang dari Australia, kurikulum Australia. Nah, ini persyaratannya seperti ini, yang untuk Indonesia, yang untuk Cambridge, IB, dan UIC. Untuk Cambridge, kelebihannya kita accept untuk forecast, ya, untuk Cambridge. Kita lihat. Kalau untuk ke UTS itu harus yang final ya, nggak bisa pakai forecast. Tapi kalau untuk Cambridge, UTS College terima forecast dan apa sih academic requirement-nya nggak begitu tinggi. Gitu. Ini ya. Nanti aku share juga. IELTS, tolong diperhatikan bahwa kita perlu IELTS-nya itu adalah 6,0 dengan writing 6,0. Ya, ini karena kebanyakan anak-anak itu writing-nya itu nggak pernah cukup. Cuman kelebihannya UTS College ataupun UTS itu terima one apa sih one takes ya, one takes. Kalau misalnya writingnya kurang, itu apa sih bisa ambil lagi satu kali lagi ya untuk tesnya kayak gitu. Atau kalau misalnya kekeh nggak bisa terus IELTS-nya gagal terus, mau pakai IBT, mau pakai PTA, berarti masuk ke Academic English program kita dulu atau ELICOS program kita dulu. Gitu. Jadi apa sih milih program yang mana sih, foundation atau diploma, nanti tolong dilihat lagi. Ada anak SMA kelas 12 yang dia itu harus ambil foundation dulu. Kenapa? Karena tidak ada yang dari diploma itu nggak bisa ke second year-nya atau nggak ada lead-nya, apa sih nggak ada articulation-nya. Contohnya adalah untuk sport science, psikologi, itu yang dia itu walaupun sudah kelas 12 dia harus masuk ke ke foundation dulu gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Nanti kalau misalnya masih bingung anaknya mau apa dan lain sebagainya, bisa kontak dengan di sini ada tim Yas, nanti tim Yas akan bantu untuk cari informasinya. Gitu kan ya. Gitu. Oke. Scholarship ini yang paling banyak ditanya. Sebentar ya. Oke, Mbak. Sorry ya. Oke, ini yang paling banyak dicari mengenai scholarship. Oke, scholarship untuk dari UTS College, mau masuk ke UTS kita ada beberapa scholarship, bahkan dibagi menjadi 3 bagian scholarship. Oke, kalau misalnya untuk foundation and diploma, kita scholarshipnya itu up to 8.000. Untuk program foundation itu nggak perlu minta, nanti Big Two bakalan atau automatically assess dia dapat 4.000 atau 8.000. Jadi nggak usah minta kalau untuk foundation. Kecuali untuk diploma itu tidak otomatis. Jadi kalau misalnya ada student itu belum dapat scholarship-nya dan lain sebagainya, silakan menghubungin ke Margarita atau ke tim Yas. Nanti tim Yas akan minta ke kita untuk apakah ini bisa diakses untuk dapat 4.000 atau 8.000. Kemudian kita juga untuk program diploma animation kita punya scholarship hanya untuk di semester kedua, yaitu scholarship-nya itu up to 8.000. Sebetulnya udah lewat ya, tapi tahun depan masih ada kesempatan untuk Juninya. Gimana menentukan scholarship diploma? Sebetulnya gampang aja, kita lihat dari nilai raport. Ya, dari nilai raportnya kalau misalnya di bawah 85% berarti dapat 4.000, di atas 85% itu dapat 8.000 kayak gitu.
Prosentasinya itu berdasarkan akademik, again peminatan ya, bukan berdasarkan KKM untuk yang ininya. Kemudian pas di UTS-nya nanti, di college-nya nanti, UTS college-nya nanti, itu ada yang namanya student reward. Student reward ini biasanya ada beberapa, ini berupa cash prize, ada di Medibank International Education, ada UTS College Dean Merit Prize, ada UTS College Outstanding Graduate Prize. Ini nanti nilainya tergantung dari berapa banyak. Biasanya per tahun itu kita sediakan budgetnya itu per semester kita sediakan $5.000 untuk masing-masing. Kayak gitu ya, student rewards. Nah, progression ke UTS-nya bagaimana? Jadi scholarship itu tidak berhenti cuma sampai di college. Pas nanti anaknya lanjut ke UTS, ini kalau misalnya anak foundation itu dapat kira-kira dua scholarship. Kalau nilai GPA-nya bagus, 7,3 out of 7, ini otomatis dapat 30%. Gitu. Tapi sementara saat ini pasti akan ditawarnya 15% di offering letter-nya kayak gitu. Ini juga kita punya D2D program High Achiever yaitu 25 dan 25%. Ini berdasarkan dari nilai rapot ya. Ini dari nilai rapot. Gitu. Kemudian ada yang 50%, kalau ini berdasarkan dari nilai college. Ini. Kalau ini itu merit base, berarti ini anaknya harus apply. Yang terakhir ada Diana Lecky Memorial Scholarship, itu full scholarship untuk anak bisnis. Ini berdasarkan dari nilai diploma bisnis kayak gitu. Nanti ada persyaratannya seperti apa. Biasanya ini akan diumumkan kapan untuk program Pathway Scholarship sama Diana Lecky Memorial itu kapan dibukanya. Jadi anaknya bisa langsung apply gitu untuk ininya ya. So scholarship again terus-menerus ya. Ini sampai selesai kuliahnya untuk yang UTS Merit Scholarship, D2D program, Pathway Scholarship, itu sampai selesai kuliahnya. Jadi kalau sisa kuliah mereka 2 atau 3 tahun, ini sampai dapat potongan terus-menerus sisa 2-3 tahunnya. Oke. Kayak gini ya contohnya, untuk scholarship yang kita kasih untuk UTS College yang 4.000 atau 8.000 nanti dipotongnya di semester kedua. Ya, semesternya kedua. Ini gambaran kalau misalnya anaknya dapat 4.000, kalau anaknya yang dapat D2D scholarship berarti ini potongannya 8.000, ininya 25%, 25%. Ini untuk yang program bisnis ya. Ini untuk total biaya kuliah kira-kira berapa. Untuk yang dapetin semakin bagus nilainya berarti lihat perbedaan scholarship-nya lumayan jauh ya, sekitar $14.000 $13.000 tuh untuk yang ini. Untuk yang dapat. Ini untuk scholarship. Nah, kita juga ada scholarship-nya juga nggak cuman buat anak foundation dan diploma. Bahkan untuk Cambridge Scholarship, kita ada ya 3 scholarship yang kita tawarkan. Gateway Scholarship, yaitu di mana potongan 10.000 per tahun. Kemudian juga kita punya Excellent Award, itu 50% untuk tahun pertama, ini program yang AS level, dapat potongan 50% for first year. Ada juga Global Scholarship Award, yaitu 100% for the first year. Ini khusus untuk anak-anak yang ngambil program Cambridge International. Jadi namanya Cambridge International Scholarship. Ini ada yang sampai 100% scholarship-nya. Kayak gitu ya. Dan ini full commission. Sorry, itunya nanti, tapi yes. Itulah ya. Hitungannya saya nggak tahu. Persyaratannya seperti apa? Pokoknya ini ditutup tanggal 31 Juli ini. Scholarship announce 29 Agustus. Jadi silakan kalau misalnya sudah ada student yang sudah mau apply untuk Cambridge-nya, boleh segera di-apply-kan dan juga nanti segera di-apply-kan juga scholarship-nya. Kayak gitu ya untuk ini. Untuk mendapatkan UTS Cambridge Scholarship ini ya harus ada aplikasi dulu gitu ya. Udah apply dulu baru kayak gitu. Ini nih sekarang kalau kita berdasarkan perhitungannya scholarship-nya itu seperti apa,
Nih tahun pertama yang harus biayanya sekitar 39.000 itu jadi zero 39.000. Jadi total kuliahnya biayanya berapa? Nanti 2 tahun total value-nya like 47, nanti ini akan dipotong lagi di tahun keduanya pas A levelnya itu sekitar 6.000 atau 8.000 kayak gitu. Ini ya lumayan kan, jauh banget. Total value-nya itu sampai $47.000, 470 juta. Bisa beli mobil satu untuk ininya ya, untuk scholarship-nya. Gimana how scholarship ini work? Ini seperti ini, nanti ada invoice, student pay one bill. Nanti aku akan share juga mengenai ini, paling tidak ini menjadi gambaran cara pembayarannya itu seperti apa untuk Cambridge Scholarship. Kayak gitu ya. Oh ya, tadi aku jelasin mengenai apa sih mode pembelajarannya kita yang task-based ya. Oke, ini sebagai gambaran aja. Kalau untuk program bisnis itu kira-kira per minggunya itu kuliahnya apa sih? Beban kuliahnya itu berapa? Sekitar 30 atau 35 jam. Oke, kita ada yang namanya independent work. Independent work itu jadi dia harus belajar sendiri. Belajar sendiri itu sekitar 3,5 jam. Ini pakai programnya itu yang pakai Canvas dan juga kita punya yang namanya Studio City. Ini belajar sendiri di rumah ya maksudnya. Tapi kita sudah dihitung sebagai apa student loads-nya seperti itu. Ya. Kalau yang hijau ini berarti itu adalah face to face. Itu tutorial seperti ini. Kemudian yang ini lebih apa teacher present, jadi nanti dibantu ada teachernya pas waktu apa kuliah yang non face to face tapi live live kayak gitu ya istilahnya kayak gitu live. Tapi nggak mesti ada di kampus gitu istilahnya, nggak mesti ada di kampus kayak gitu. So, ini modelnya jadi sekitar 36 jam per minggu plus 3.5 hours for next week. Jadi kayak gitu ya untuk kira-kira beban kuliah yang model practice oriented itu kayak gimana sih? Nah, seperti ini gitu ininya. Model pembelajarannya. Ya, kadang orang tua suka nanya berapa kali anak itu harus ke kampus. Bisa 2 kali dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu tergantung nanti anaknya itu enrollment-nya seperti apa. Jadi anak-anak juga bisa, karena kalau di Sydney kan bisa sambil kerja gitu, bisa mengatur manage waktunya seperti apa. Modelnya seperti ini untuk bisnis, ini untuk engineering. Oke. So, if there is no, ini akhir dari informasi mengenai update dari UTS. Kalau misalnya pengen tahu lagi flyer dan lain sebagainya, semuanya silahkan scan scan di sini atau bisa nanti minta ke Margareta atau tim dari Yes Education. Okay, so I think that's all from me at the moment. If there's any question, feel free to chat. Oke, thank you Mbak Lilis untuk penjelasannya soal UTS dan UTS College. Jadi untuk para partner yang mau ada pertanyaan, silakan diketikin di chat box atau kalau mau unmute bisa raise hand, nanti kita unmute bisa langsung tanya ke Mbak Lilis. Ini so far kita dari Q&A box ada satu pertanyaan nih seputar Cambridge ASNA level programnya. Nah, itu bisa ngajak parents, apakah parentsnya bisa sambil kerja? Kayaknya kalau untuk ini tergantung visanya ya, Mbak ya. Iya, Datangnya betul. ke Australia under visa apa? Kalau under visa guardian itu nggak boleh kerja. Tapi kalau parentsnya ikut under student visa, itu ya akan boleh bekerja sesuai standar student visa ya. Betul. Kayaknya itu sudah menjawab. Jadi saya tidak bisa menjelaskan. Ya, betul tadi yang seperti Margareta sampaikan kalau misalnya ngajak parents tergantung dari visa kayak gitu. Oke.
Ya, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan. Nah, mungkin sambil tunggu yang lain nih, Mbak Lilis, boleh Mm-mm. dijelasin nggak kalau misalnya nih studentnya posisi, kan some of our partner ada yang udah submit application duluan kan untuk student-student mereka. Nah, kalau yang dari Indonesian National Curriculum, Mhm. terus mereka mau join yang July intake atau yang UTS yang mid-year ya, Mhm. itu mereka mau accept offernya duluan, pakai SKL dulu, bisakah? Terus untuk step-stepnya mungkin bisa di-share juga. Oh ya, okay. So that's for UTS or UTS College. Let me check if Siska here. I can give some informations about that. Let me. I don't know how to stop share for some reason. Karena saya terbiasa dengan dua apa ini. Margarita bisa bantu saya untuk stop share dulu yang ini enggak? Udah, Dari stop share ya. udah ada stop share. Untuk July intake ini kayaknya sudah tutup ya masa ininya ya, if I'm not mistaken. But let me check lagi untuk tanggal, untuk UTS. Oke, saya jawab dulu untuk UTS College. Untuk UTS College ini kan kita ada T2 karena kita itu bukan semester tapi lebih ke T2. Nah, untuk yang T2 ini, untuk UTS College itu kemarin tanggal 2 Mei itu sudah close ya. Jadi sekarang masih ada kesempatan nih untuk yang T3. T3 itu kita mulainya di September. Just for your information, at the moment visa proses itu sekarang lagi mulai untuk negara Indonesia bersyukurnya masih oke lah ya. Tapi kan di sini juga ada student dari negara yang lain. Itu perlu waktu proses visa sekarang agak lebih panjang ya, if I'm not mistaken 6 to 8 weeks if I'm not mistaken. Nah, sebaiknya kalau misalnya sekarang itu sudah siap langsung disubmit, atau boleh kalau misalnya nilai rapotnya belum siap dan lain sebagainya, kita bisa yang namanya itu conditional acceptance. Jadi bisa ambil dulu conditional acceptance. Untuk conditional acceptance nanti minta aja ke JS Education, ini studentnya udah siap dan lain sebagainya, bisa nggak dimintain conditional acceptance. Nanti dari tim admission itu akan ada informasi untuk bisa mendapatkan conditional acceptance ini, ada yang perlu it's not agreement tapi pemberitahuan atau knowledge yang ditandatangan oleh students dan parents, seperti itu. Setelah itu baru itu. Jadi sekarang untuk mempermudah proses visa itu kita sudah ada yang namanya itu conditional acceptance. Setelah studentnya mesti bayar dulu ya. Sebelum bayar tapi sudah ada pemberitahuan dulu bahwa dia mengerti mengenai conditional acceptance, bayar baru keluarkan COE. Itu untuk yang UTS College. Untuk yang UTS, sepengetahuan saya, again I will check, but berdasarkan student yang ini, itu untuk bisa conditional acceptance itu hanya bayar biaya administrasi aja ya, jadi belum perlu bayar dulu. Itu bisa dikeluarkan COE, belum itu. Itu yang saya tahu untuk yang untuk yang UTS. Again, I will check with Siska, supposed to be here, but that's usually itu Oke, yang jadi saya ini tahu. untuk yang UTS College dulu. Jadi ini Mhm. kan setahu saya udah mayoritas sudah keluar nih Sudah SKL. keluar. Nah, jadi bisa submit SKL-nya, kita request ke tim admission untuk approval conditional acceptance-nya dulu. Kalau di approve dari tim admission, mereka akan kirim knowledge letter yang perlu ditandatangan oleh student bahwa Mhm. ada klausa yang nanti tetap harus dipenuhi walaupun bisa keluar COI-nya ya. Setelah Iya, betul. itu baru bisa melakukan untuk payment-nya, baru nanti dari tim admission akan keluarin conditional COI-nya. Betul.
That's the ininya ya. Oke. Mudah-mudahan itu menjawab ya untuk yang UTS College. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Vita. Mau tanya, apakah Diploma of Science saat ini bisa ekuivalen dengan Year One di Bachelor of Forensic Science? Karena dulu studentku pernah nambah 2 unit lagi di uni habis progres dari Diploma of Science-nya. Oke. Untuk saat ini belum ada perubahan. Probably yes, ada 2 subjek lagi yang harus nambah untuk yang ini. Tapi yang saya tahu untuk yang ke forensic science itu tetap full 48 kredit ya. 48 kredit, cuman tolong diperhatikan lagi elektifnya. Apakah elektifnya itu sesuai dengan yang diminta oleh forensic science. Yang saya tahu untuk Bachelor of Diploma of Science ke forensic science itu full 48 credit gitu. Ya. Cuman diperhatikan lagi elektif pemilihannya, mungkin waktu itu dia kirim elektifnya berbeda dengan yang diminta oleh forensic science kayak gitu. Oke, jadi Pertanyaan yang bagus Vita, ini juga saya nanti akan sampaikan juga setiap di semester itu biasanya di UTS College itu ada yang namanya workshop untuk transferring ke UTS. Ya, seperti itu. Ini studentnya akan diberitahu juga waktu di pertengahan semester sebelum dia ke UTS. Jadi ada yang namanya workshop untuk articulate to UTS. Ada videonya, nanti aku share juga ke Margareta untuk video forensik ya untuk program itu. oke, thank you. Semoga menjawab ya, Vita. Dan mungkin sambil tunggu another question, mungkin bisa diupdate juga, Mbak Lilis, soal under 18 progress atau CAAW-nya untuk di UTS College. Itu apakah ada update atau masih sama nih step-stepnya? Oke, untuk under 18 prosesnya akan sama. Saat ini tidak ada perubahan. Jadi untuk yang paling gampang sih sebetulnya untuk under 18 itu students untuk bisa mendapatkan COE itu sebelum dapetin COE, make sure itu lebih ke checking untuk welfare arrangement-nya. Jadi untuk under 18 sebelum admission itu ngeluarin COE itu harus ada approval dulu dari accommodation tim kita atau under 18 tim kita. Make sure untuk welfare-nya itu sudah di checklist ya kayak gitu. Karena ini kadang-kadang yang sering miss dari Proses acceptance ya. prosesnya. Nah, prosesnya itu mereka itu ngelewatin accommodation. Jadi berharap itu dibantu oleh admission. Nah, itu selalu untuk under 18 itu please make sure to CC all the information kayak misalnya untuk proses ISA ya. ISA kalau misalnya untuk Scape itu ada di ISA atau pakai homestay itu kita ada beberapa global ya kalau nggak salah global study sama AHN itu. Nah, pas mau submit tuh ya, pas mau submit ke study link itu please make sure CC accommodation at admission accommodation at utscollege.edu.au kayak gitu. Please make sure. Itu yang selalu miss dari itu. Jadi suka agak lama prosesnya karena ternyata si accommodation-nya belum diberitahu bahwa itu sedang diproses visanya kayak gitu. Homestay-nya bisa keluar. Oke. Gitu. Nah, untuk yang akomodasi under 18 ini, apakah harus di-arrange-kan oleh pihak UTS atau mereka bisa cari sendiri? Mereka bisa cari sendiri, nggak perlu untuk ini. Kan kita sekarang sudah bekerja sama untuk yang under 18 itu nggak hanya sama Scape, tapi juga kita sama Igloo sekarang sudah kerja sama. Jadi ada tambahan atau homestay provider lainnya kayak gitu. Ya. Oke, berarti mereka open untuk bisa apply langsung ke UTS Betul. College untuk homestay atau untuk student accommodation-nya, tapi juga diperbolehkan mereka apply sendiri, tapi tetap harus yang under 18 approve ya. Iya, yang harus under 18.
Oke, nah Hmm. kadang kan student suka cari yang on campus nih ya. Jadi untuk para partner, kalau studentnya sukanya yang on campus, tolong apply-nya awal ya. Jangan Iya. mendadak intake. Oh iya, tolong ya dibantu karena itu sangat apa? Very ini apa? Ribet ya Krusial kayak gitu. ya. Krusial Mm. sekali, apalagi under 18 nggak semua accommodation bisa kan. Iya, betul. Jadi Oh, ini again, sorry, aku nambahin lagi untuk jawaban ke Vita. Fit, itu sudah pasti itu nggak ada nambah lagi sekarang ya. Jadi fully credit 48, 48. Cuman mungkin waktu itu karena ada elective yang nggak ini, tapi sekarang itu udah fully 48, jadi bisa langsung ke ini second year. Second year, sisanya yang 144 dikurang, jadi sisa yang itu 96 kredit lagi udah langsung kayak gitu ya. oke, berarti udah Hmm. fix Udah dan fix ya. diplomanya tetap total durasi studi 3 tahun ya. Ya, basis studinya 3 tahun. Is there any other question dari partner? Atau udah all clear nih karena Mbak Lilis jelasinnya jelas banget. Mudah-mudahan jelas ya. But feel free, jadi kalau misalnya bingung dan lain sebagainya, we are here to help, especially untuk yang under 18 tuh yang sering kita banyak miss, which is a good question, Margareta, karena itu yang selalu kita miss, kayak gitu. Scholarship, don't worry, we have provided a lot of scholarship, kalau misalnya nanti, ini yang lain kasih ini, tapi anaknya mau ngambil kayak gitu, oke, please contact us, and then we will, ini ya, consider untuk scholarshipnya supaya bisa kasih yang terbaik. Gitu. Ya. Oke, I think they have no more question for now. Jadi tetap seperti Oh, biasa, kalau after this webinar ada inquiry atau ada question atau ada student yang perlu dikonsultasikan lebih detail dengan tim UTS dan UTS College, bisa kontak aja ke tim Yes Edu, ada dengan saya Margareta, ada Mas Farid, ada juga Mas Febri. Jadi nanti bisa kontak aja untuk kita bantu inquiry-nya atau arrange untuk online consultation-nya dengan tim UTS dan UTS College. Ada tambahan dari Mbak Lilis? I think all good. Ini, oh sorry, ini kayak ada satu question lagi nih dari Liliana ya. Oh iya. Ah, ah. Kalau student under 18 less than 1 month gimana ya arrangement? Arrange-nya akan tetap sama. Jadi apa sih untuk under 18 less 1 month? Untuk yang under 18 itu harus datang itu 1 minggu sebelum 1 minggu sebelum orientation. Jadi kalau misalnya orientationnya 10 Juni, berarti dia harus datang lebih awal. Kayak gitu ya. Karena sekarang itu enrollment itu udah nggak bisa online lagi. Enrollment untuk UTS College itu harus udah face to face. Nah, jadi itu akan sama supaya lebih murah sih saya sarankan ambilnya yang homestay aja gitu. Karena kan Ya, tinggal sebulan. Karena homestay itu kontraknya itu cuman bisa 5 minggu sebulan. ya. Bisa Enggak, yang sebulan di ya, awal, kontrak awal dia harus sebulan, sebulan. sisanya mereka bisa per 2 minggu. Iya, Tapi kayak gitu. kalau yang student accommodation, yang model student apartment, itu biasanya per semester atau per Per year. semester, ya betul. Jadi tetap prosesnya akan sama, Mbak Lili. Jadi harus pakai ini ya, apa namanya, homestay aja, pakai AHN aja. Menurut saya lebih gampang lah kalau untuk ini. Lebih cepat lagi prosesnya kalau untuk pakai AHN sejauh ini. Karena kemarin juga ada student saya yang 2 hari. 18-nya itu 2 hari, tanggal 11 dia harus masuk, tapi ulang tahun dia tanggal 13 Juni ini. Tetap harus pakai prosesnya itu proses under 18. Kayak gitu. Oke, Nah, karena ini iya. untuk under 18 homestay, kalau mau homestay disarankan segera mendaftar karena mereka butuh proses untuk cari host fam-nya. Biasanya agak lama di situ, apalagi kalau ternyata studinya ada alergi apa atau ada pantangan apa, itu akan lebih lama proses pencariannya. Dan melihat ini intake-nya 10 Juni, saya sarankan sih memang harus minggu ini. Iya. Iya, Pak Lilis mau tambahan tanya dong. Ini tadi kan kalau untuk konfirmasinya enrollment harus face to face ya sekarang ya.
Iya, betul. bukan hanya orientation ya. Kalau untuk misalnya case-nya studentnya itu dia commencement-nya misalnya tanggal 10, dia ulang tahun tanggal 8, sedangkan apa namanya enrollment-nya kan mulai tanggal 3 seminggu sebelumnya itu dia mau datangnya pas dia tanggal 8, umur 18 tanggal 8 sebelum commencement tapi after enrollment itu masih bisa nggak atau nggak boleh? Sebetulnya bisa, cuman nanti harus ada permintaan ya untuk case seperti itu. Sebetulnya nggak boleh. Pertanyaan saya bukan sebetulnya bisa. Sebetulnya nggak boleh. Cuman kalau untuk seperti itu ada special case yang bisa dibantu. Late enrollment itu harus bayar $150. As long as the student want to pay $150, oke. Jadi tolong dibantu aja untuk yang itu harus kirim email ya, dijelaskan seperti itu gitu. Jadi nanti akan kita bantu untuk ke bagian enrollment gitu. Baik. Oke. Fit memang AHN biasanya jauh ya. Tapi kita kan Unfortunately ya. maximumnya 45 minutes. 45 minutes with just to let you know 45 minutes. UTS itu kan kampusnya depan banget sama sentral. So public transportation-nya itu nggak ribet kayak Nggak gitu. terlalu susah sih Nggak sebenarnya. susah, so it's easier. Tapi biasanya anak Indonesia dapat homestay-nya di mana? Di Maskot. Dan itu cuma 30 menit atau 20 menit. Karena banyak keluarga Indonesia yang sekarang juga ngebuka untuk homestay gitu. Maskot Tapi ke sentral nggak terlalu jauh sih, udah pernah 15 coba. menit 2 kali stop lah. 2 kali Ya, stop kayak gitu nggak ya. terlalu jauh sih. Mhm. Kecuali studentnya ngotot jalan ya. Kalau jalan jauh. Ya. Tapi kalau by public transportnya itu cepet sih. Iya, Hmm. gitu. Oke, anything else yang mau ditanyain? Sorry, aku sambil minum ya. Ini Apa-apa. kayaknya semuanya kayak ini, soalnya lebih ini dan kayak kenal semua teman-teman kita juga. Ternyata ya. Iya. Oke, I think no more question. Jadi Oke. seperti yang tadi saya sampaikan, kalau after this ada inquiry atau pertanyaan atau student case, bisa sampaikan aja ke Yes Edu Team. Nanti kita akan liaise dengan UTS dan UTS College Team untuk menjawab inquiry-nya atau nggak ada student consultation request. Nanti bisa kita liaise. Oke, Sip, kalau begitu. Thank you tim Yes yang sudah memfasilitasi ini hari ini. So feel free to contact me anytime. Gitu ya. thank you Mbak Lilis. Oke. Thank you Mas Fahri. Thank you Lilis. juga untuk para partner yang udah join ke sesi webinar update hari ini. Jadi happy recruit, send students banyak-banyak ke UTS. Please. Nanti kita akan selalu support untuk inquiry-nya. Dan kalau memang ada student consultation atau ada student, siapa tahu mau ada yang kampus visit juga. Jadi yang Yes. bisa kita bantu assist untuk arrange. Oke, Okay. thank you Okay, all. everyone. Thank you. Bye. Bye-bye. Nanti aku share ininya ya, PDF-nya Siap. ya.